Pemrograman ulang. Selama ribuan tahun, masyarakat manusia telah hidup dalam sebuah rancangan pemrograman yang tertanam begitu rapi. Segelintir orang berkuasa menanamkan pola pikir, kebiasaan, dan aturan agar manusia tetap patuh dan mudah diarahkan. Sejak tahun 2020, retakan demi retakan mulai tampak. Kita menyaksikan inkonsistensi aturan pemerintah, kebijakan global yang saling bertabrakan, serta kebohongan yang perlahan terkuak. Ini bukan kebetulan. Ini adalah program yang mulai menunjukkan kesalahan di dalam dirinya sendiri. Kini, kebangkitan massal yang sedang berlangsung adalah momen penting. Banyak jiwa mulai sadar bahwa mereka bisa dan harus memprogram ulang diri mereka. Kebebasan batin tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dari pertanyaan-pertanyaan sederhana yang mengusik kesadaran paling dalam. Hal pertama yang patut direnungkan adalah makna agama. Sejak kecil, kebanyakan orang diajarkan bahwa agama adalah satu-satunya jalan keselamatan. Namun, apakah benar demikian? Sejarah penuh catatan tentang perang, kebencian, bahkan pembantaian yang dilakukan atas nama agama. Pertanyaannya, benarkah Tuhan yang penuh kasih memerintahkan manusia untuk saling melukai? Jika ditelusuri lebih dalam, yang kerap terjadi hanyalah ego manusia yang membungkus kepentingannya dengan jubah agama. Padahal, inti sejatinya, setiap jiwa lahir dari sumber yang sama, Sang Pencipta yang satu. Pertanyaan berikutnya terletak pada uang. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, manusia diarahkan untuk menempuh jalur pendidikan bertahun-tahun. Dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, seolah-olah semakin panjang gelar, semakin tinggi martabatnya. Namun, pernahkah dipertanyakan, untuk apa semua jenjang pendidikan ini disusun? Pendidikan yang seharusnya menumbuhkan keunikan setiap individu, justru meredam kreativitas dan menyeragamkan cara berpikir. Ujungnya, lulusan sistem pendidikan diarahkan untuk masuk ke sistem industri. 8 jam sehari, 5 hari dalam seminggu, hanya untuk menukar tenaga dengan upah demi bertahan hidup. Energi dan waktu manusia dihabiskan mengejar angka, namun kerap lupa apa tujuan sebenarnya. Di balik itu, sistem industri terhubung dengan pola pendidikan. Pendidikan menjadi jalur pabrikasi manusia, menghasilkan lulusan siap kerja, bukan individu bebas berpikir. Sekolah bukan lagi tempat bimbingan spiritual, tetapi berubah menjadi produk komersil yang diperjualbelikan. Sebuah ironi bagi hati nurani. Kemudian, program lama juga melekat pada energi. Banyak konflik bersenjata di berbagai belahan dunia terjadi karena perebutan sumber energi, terutama minyak bumi. Dunia bergantung pada minyak dan batu bara, meski keduanya merusak alam secara perlahan. Padahal, di atas kepala kita, matahari memancarkan energi melimpah setiap hari. Namun, energi terbarukan sengaja dipinggirkan. Mengapa? Karena dominasi industri minyak menghasilkan laba yang begitu besar. Andai matahari dijadikan sumber energi utama, struktur bisnis lama runtuh, keuntungan pun terhenti bagi mereka yang selama ini menguasai sumber daya. Berikutnya, media massa. Surat kabar, televisi, radio, media sosial, semua tampak memfasilitasi informasi. Namun di balik itu, media menjadi alat penanam program di pikiran bawah sadar. Berita menakutkan, gosip selebriti, tayangan sensasional, semuanya diarahkan agar publik tenggelam dalam rasa takut, iri, dan cemas. Dengan masyarakat yang terus cemas, roda kontrol pemerintah semakin mudah dijalankan. Di balik layar, industri periklanan mendanai semua itu. Semakin konsumtif masyarakat, semakin deras arus iklan. Artis, figur publik, hingga influencer semua berdiri di atas panggung yang sama,
panggung yang menjual mimpi semu. Jika ditarik garis lurus, seluruh program saling terhubung. Sistem pendidikan memproduksi pekerja untuk industri, industri menopang media, media menjaga pola pikir publik tetap sibuk mengonsumsi. Ketika satu pilar runtuh, lainnya ikut goyah. Jika media jatuh, iklan berhenti. Jika iklan berhenti, selebriti kehilangan panggung. Jurusan-jurusan di perguruan tinggi yang menyiapkan pekerja kreatif periklanan pun kehilangan pasar. Runtuhnya satu sistem berarti keruntuhan pola lama secara keseluruhan. Kini, bayangkan, jika semua program lama runtuh, bumi akan lahir kembali dengan wajah baru. Dunia di mana manusia bebas mencipta, berpikir, dan tumbuh tanpa dikekang oleh pola lama. Energi diambil dari sumber tak terbatas. Pendidikan kembali menjadi tempat penemuan jati diri dan penemuan keunikan, bukan pabrik tenaga kerja. Media berubah menjadi jembatan penyebar kebenaran, bukan penanam ketakutan. Pertanyaannya, sanggupkah kita membongkar satu persatu pola lama yang terlanjur mengakar? Sanggupkah kita memprogram ulang cara kita memaknai agama, uang, energi, dan informasi? Semua itu kembali pada keberanian setiap jiwa untuk bertanya, meragukan, dan menata ulang jalannya sendiri. Bumi yang baru bukanlah mimpi di awang-awang. Bumi yang baru lahir dari kesadaran setiap insan yang berani merombak dirinya. Pertanyaan-pertanyaan sederhana akan membuka pintu perubahan besar. Dari sanalah kebebasan batin bertumbuh. Lalu, seperti apa bumi baru versi teman-teman? Bayangkan, ceritakan, dan biarkan visi bersama itu menjelma jadi kenyataan.